Kesatuan takkan terbun oleh ego. Mari saling menopang, rendah saling menopang. Rendah hati tak berarti lemah, melainkan sadar diri, melainkan sadar diri, tak anggap yang lain rendah. Lemah lembut tak berarti ciut, namun kuasa kendalikan diri. Sabar itu napas panjang untuk hadapi sesamamu, agar kasih Kristus terpancar selalu, terpancar selalu. Kesatuan takkan terban oleh ego. Mari saling menopang. Rendah hati tak berarti lemah, melainkan sadar diri, tak anggap yang lain rendah. Lemah lembut tak berarti ciut, namun kuasa kendalikan diri. Sabar itu napas panjang untuk hadapi sesamamu, agar kasih Kristus terpancar selalu. Agar kasih Kristus terpancar selalu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai
kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, selamat datang di acara Good Disciples ya. Untuk kali ini saya ambil tema di Efesus pasal 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang setara, yang paralel, yaitu ada yang disebutkan damai sejahtera, ada yang disebutkan dengan hubungan sejahtera. Ya, kita bisa lihat di terjemahan-terjemahan AYT, TLBIS, TSI, MILT, Shelaber, AVB, begitu ya. Jadi ada yang bilang terkait dengan ikatan sejahtera, ada yang bilang memelihara kesatuan, dan macam-macam ya, beberapa penjelasan. Tapi saya mencoba mengangkat sebuah kasus di dalam rumah tangga, ya, supaya kita ngerti. Ini ada kaitannya dengan senjata, perlengkapan senjata perang kita ya. Apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Oke ya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara-saudara bahwa apa yang kita perjuangkan sekarang, ketika kita menerima keselamatan, anugerah keselamatan ya, ketika kita sudah membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan majikan kita ya, dan sebagai juru selamat, sehingga akhirnya apapun yang kita lakukan, kita tanya sama master kita. Siapa master kita? Siapa majikan kita? Tuhan Yesus. Nah, ketika kita, apapun yang kita mau lakukan, kita tanya kepada Dia. Nah, salah satu praktek di dalam rumah ya, sehingga akhirnya dampaknya itu besar di dalam rumah, yang saya pernah lakukan pada saat itu ya, ketika saya terima Tuhan Yesus adalah, pertama, yang bisa dirasakan adik saya adalah ketika dia mencoba membuat sesuatu yang ingin menjengkelkan hati saya, dia tidak bisa menemukan itu. Misalnya, buku catatan saya ya, itu tiba-tiba hilang, nggak tahu di mana ya. Dia taruh susunannya berbeda. Dia tahu bahwa saya kalau menyusun buku itu, kalau yang bagian sejarah, bagian matematika, fisika, gitu ya, itu sendiri-sendiri. Nah, dia ubah-ubah, dia kacaukan supaya saya susah mencarinya. Kalau saya meletakkan itu pada posisinya masing-masing, sehingga saya gampang mencari. Oh, kalau yang deretan matematika, fisika, gitu ya, biologi itu di sebelah situ, yang satunya ini, oh ini yang catatan-catatan saja di sebelah sini, oh yang buku paket di sebelah sana, oh alat-alat untuk tulis di sebelah bagian mana ya. Nah, rupanya dia kacaukan itu dengan harapan saya marah, karena sebetulnya sebelum saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya suka marah kepada adik saya. Dampaknya apa? Pertama, dia lihat kok tidak marah, akhirnya saya menemukan saya biasa aja ya. 2 kali dia coba, 3 kali dia coba, berkali-kali dia coba, bahkan sangat menjengkelkan. Alat tulis saya tidak ada dan sebagainya. Terus saya tinggal tanya, mana alat tulisnya Koko gitu ya. Dia pura-pura tidak tahu. Terus akhirnya dia dengan kesel dikeluarkan, tapi saya sudahlah, saya cari yang lain. Ya, saya pinjam papa saya pinjam mama saya. Akhirnya saya cuma bilang, aku pinjam punyamu ya, gitu ya. Akhirnya saya pinjam, tapi akhirnya dia kembalikan
kembalikan punya saya. Ini contoh seperti itu. Jadi dampaknya apa? Besar. Dia bilang apa? Aku mau datang ke tempat kamu pergi beribadah. Itu kalimat dia yang bahasa mudahnya. Karena apa? Dia bilang, aku pengen ikut. Seperti itu ya, itu dulu ya. Pada saat itu ya. Terus kemudian akhirnya dia ikut 2 tahun setelah ikut dengan saya, akhirnya dia mengalami pertobatan. Seperti itu ya. Nah, yang terjadi di keluarga saya, orang tua saya, perubahan besar terjadi dalam hidup saya ketika saya menerima Tuhan. Dampaknya apa? Di aktivitas saya setiap hari. Kebetulan pada saat itu saya adalah seorang atlet selancar angin. Saya juga seorang yang memang aktif di organisasi intrasekolah ya, organisasi siswa intrasekolah, OSIS pada saat itu ya, saya menjadi ketua bidang begitu. Lalu jadi aktivitas saya banyak. Tapi di tengah-tengah aktivitas itu yang mereka tahu ketika saya sudah terima Tuhan, ya. Dia bilang, "Kenapa kok tidak pergi ada malam Minggu ya, hari Sabtu? Kenapa tidak pergi ke diskotik?" Mereka menawarkan seperti itu, entah itu disebut sebagai sebuah godaan atau apa, tapi mereka mengatakan, "Nak, kenapa kamu tidak pergi seperti anak-anak muda yang lain ke diskotik? Ini hari Sabtu. Kenapa kamu malah datangnya ke persekutuan doa? Kenapa hari Minggu kamu malah pergi beribadah? Tapi kenapa kamu tidak jalan-jalan saja, keliling-keliling kemana, pergi kemana?" Gitu ya. Nikmati masa mudamu, saya dikatakan seperti itu. Tapi di luar ekspresi mereka itu, pada saat saya di rumah, saya menolong mereka mengerjakan segala sesuatu. Jadi pada saat saya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mama saya itu punya bisnis kue. Saya menolong dia untuk semua bisnis kuenya. Selama saya ada di rumah, selama saya bisa, saya menolong. Ya, yang sederhana tuh kocok telur. Waktu itu kalau yang sedikit pakai hand mixer, ya, hand mixer. Kemudian pada saat menolong untuk masuk ke ovenan, dicek, jadi ini sudah matang belum, digeser, diputer dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Orang tua merasakan perbedaannya ketika saya bersama dengan Kristus, di dalam diri saya ada kasih Kristus. Dia merasakan ini sebagai anak sulung. Saya anak sulung, itu kok bisa sayang dengan adiknya yang sebelumnya itu tidak. Kami sering bertengkar sebelumnya. Orang tua langsung melihat pertengkarannya tidak ada. Tapi adiknya dulunya ganggu-ganggu terus. Sekarang adiknya pun ikut bersama dengan kakaknya. Keheranan orang tua itu dirasakan oleh mereka, perubahan demi perubahan di dalam rumah. Kebetulan kami cuma berdua. Saya sebagai yang sulung, adik saya nomor 2. Ya, sebagai bungsu. Nah, itu kejadiannya, saudara. Lalu apa? Cuci piring dan sebagainya. Kami di rumah ada pembantu. Jadi segala sesuatunya dikerjakan oleh pembantu. Tapi karena kadang-kadang over, karena banyaknya pesanan kue, ya, kue tarnya itu kue tar, bisa kue tar ulang tahun, kue tar untuk pengantin, ya. Kalau pas hari raya, pas Christmas itu banyak sekali, maka itu tidak cukup, pembantu tidak cukup. Pembantu padahal dibawa ditambah, itu tidak cukup. Akhirnya kami turun tangan semua. Nah, seperti itu dirasakan oleh orang tua saya, baik papa maupun mama saya. Dan akhirnya apa, saudara? Mereka melihat itu fakta nyata. Bahwa di tengah-tengah kesibukan seperti apapun, si anak ini, baik yang kakaknya, yang adiknya, kok bisa sama-sama begitu? Kok sama-sama bisa nurut, mendukung, membuat sesuatu yang mereka jadi dipenuhi dengan damai sejahtera. Mereka sukacita melihat anak-anaknya seperti itu, tapi kadang-kadang merasa aneh. Kamu ya nakal sana loh, malah disuruh gitu. Kamu nakal sana loh. Masa kamu ini ada sesuatu apa? Ada sesuatu yang nggak normal. Ini anakku nggak normal kah? Seperti itu mereka. Saat itu ekspresinya seperti itu. Dalam keseharian membantu mereka, damai sejahtera itu timbul di hati mereka karena melihat saya dan adik saya. Karena apa?
ada cintanya Tuhan di dalam diri saya, di dalam diri adik saya. Nah itu dirasakan tidak bisa palsu, saudara. Itu tiap hari, selama saya di rumah. Akhirnya saya prestasi di olahraga, saya prestasi di sekolah. Dan akhirnya ada banyak aktivitas, walaupun banyak, luar biasa. Itu kasih karunia. Pada zaman itu, saya tahu bahwa itu kasih karunia sehingga saya bisa melewati semua itu dengan luar biasa. Saya masuk prestasi Jawa Timur, ya nomor 2 nasional, belum nomor 1 ya. Jadi ikut PON Pekan Olahraga Nasional tahun 1989 pada saat itu. Dan ada 2 jiwa yang dihasilkan ketika saya berselancar angin pada saat itu, karena mereka juga melihat saya. Kenapa? Saya jadi orang yang sangat membantu, sangat ringan tangan membantu mereka. Karena apa? Karena saya berpikir selama aku bisa memberkati mereka, aku lakukan ini untuk mereka. Seringkali mereka berkata, kamu bodoh, kamu dimanfaatkan tenagamu. Itu bukan masalah, saudara. Tapi mereka merasakan bahwa saya punya cinta yang besar yang membuat saya melakukan itu. Ya, contohnya, ketika kami di kapal perang itu masaknya itu besar-besar. Pancinya itu besar-besar, saudara. Apa yang terjadi? Saya cuci pancinya itu. Pada giliran saya harus membantu chef di kapal perang itu, karena kami jadi timnya Armada Timur pada saat itu untuk masuk ke acara Castle Cup di Armada Barat di Jakarta. Lalu saya mengerjakan itu semua. Jadi seperti itu. Saya bersuka cita dan mereka lihat. Mereka santai-santai ketawa-ketawa, mereka sambil makan selesai. Mereka duduk-duduk santai-santai gitu ya. Tapi saya ngerjakan itu. Cuci piringnya, cuci semua. Piringnya bukan piring bentuk piring begitu, piringnya plat begitu, stainless ya. Ada tempat untuk nasi, ada tempat-tempatnya begitu ya, tapi satu tempat besar. Cuci, selesai itu termasuk panci-pancinya, wajan besar-besar. Sutilnya besar-besar pada saat itu ya. Saya belum belajar masak pada saat itu ya. Nah, itu saudara yang terjadi. Akhirnya apa? Baik di sekolah, ada beberapa jiwa yang terima Tuhan ya di sekolah. Di tempat selancar angin, ada orang yang bertobat ya, satunya dari seberang terima Tuhan, satunya Kristen KTP jadi bertobat ya. Akhirnya mereka saya muridkan sama-sama, begitu ya. Nah, saudara perhatikan, di rumah itu sepertinya kalau dilihat oleh adik saya pada zaman adik saya belum terima Tuhan, sepertinya kok kakakku ini diperdaya oleh dia, gitu ya. Dengan kesibukannya kok kakakku kok membantu terus ya orang tuanya. Pada sudut pandang yang lain dia berpikir, wah kakakku ini kok begini, dia kok bisa masuk dengan enak di orang tuanya. Tapi pada saat dia sudah menerima Tuhan, kami berdua berdoa puasa untuk orang tua kami, untuk meraih jiwa mereka supaya mereka terima Tuhan, mereka merasakan kasih-Nya. Nah, pada saat itu terjadilah mujizat, ya. Semuanya bukan sesuatu yang gratis, semua bukan sesuatu yang mudah, semuanya, tapi apa? Diberi kesanggupan. Contoh, ya, yang tadi dimanfaatkan orang. Seringkali orang-orang yang percaya Kristus itu seperti dimanfaatkan. Itu ada di rumah ya, di tempat kerja juga gitu. Ini loh pekerjaan dilimpahkan ke kita. Itu sering saya alami, saudara. Dikasih ke saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Hal yang tugas yang diberikan ke saya itu membuat saya lebih pintar dari mereka di tempat pekerjaan. Tahu saudara? Nah itu saudara. Tapi pada saat itu saya mengerjakannya saya nggak tahu. Saya pada saat itu tidak tahu kalau saya tambah pintar. Tapi saya tahu hasilnya terakhirnya. Pada saat itu saya cuma bilang, beri kesanggupan Tuhan untuk aku mengerjakannya. Iya, aku akan kerjakannya. Rasanya berat. Iya, aku akan kerjakannya. Tapi di dalam hati ada cinta yang membara. Apa yang membara? Aku mau memberkati mereka supaya mereka merasakan kasih Kristus sehingga mereka akhirnya terima Tuhan Yesus. Di dalam hati saya seperti itu, saudara. Di dalam hati saya. Jadi itu membara, menyala-nyala. Walaupun saya diam saja. Bukan banyak bicara yang penting ketika kita ada di luaran sana.
menjadi kabar baik bagi orang-orang di tempat kerja kita, menjadi kabar baik bagi orang-orang yang ada di keluarga kita, menjadi kabar baik bagi orang-orang di lingkungan rumah kita, menjadi kabar baik bagi orang-orang di pelayanan. Sepertinya kita dimanfaatkan, tetapi ternyata itu yang membuat perubahan demi perubahan di dalam satu kesatuan. Kalau kita kembali tentang Efesus pasal 4 ayat 3, ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya mau beritahu saudara, kesatuan roh di dalam rumah tangga itu tidak bisa dibuat-buat. Bukan begini, suami, supaya saya tidak membuat istri saya marah, saya akan turuti dia, semua saya turuti. Keliru saudara. Nah sekarang saya memang tidak sedang cerita itu secara lengkap ya. Keliru saudara. Jadi kalau saudara menuruti apa yang dimau oleh istri, semua yang dia mau dituruti, itu keliru saudara. Jadi yang betul apa? Kita tanya sama master kita. Karena kita sebagai pria adalah imam, kita tanya, Tuan, apa yang aku harus lakukan sebagai imam di keluarga ini? Keputusan apa yang aku harus ambil? Dari situ saudara akan belajar bahwa saudara menjadi seorang pemimpin, seorang imam, priest di dalam rumah tanggamu. Sehingga kamu bisa mengarahkan istrimu sebagai penolong, anak-anakmu semua untuk menjadi, mereka mengenal Kristus, mereka mengenal Allahnya siapa, mereka tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, mereka tahu bahwa kasihnya itu besar. Lewat siapa? Lewat hatimu saudara. Lewat apa yang kamu curahkan kepada mereka. Perhatianmu kepada istrimu, suamimu, perhatianmu kepada anak-anakmu, perhatianmu kepada mertuamu, ya orang tuamu, kepada menantumu, kepada cucumu, itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, kesatuan roh yang di sini dalam oleh ikatan damai sejahtera itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Maka itu saya sedang tidak mengajak saudara untuk jadi kita bersatu. Ayo, bukan saudara, nggak penting itu. Jika ada Kristus dalam hatimu, ada cintanya yang besar, saudara akan bertindak itu. Orang-orang di sampingmu, orang terdekatmu akan merasakan damai sejahtera itu. Karena kamu ada di keluargamu, di lingkungan rumahmu, di tempat kerjamu, di pelayanan, mereka akan merasakan. Kalau ada kamu, itu kabar baik. Kalau ada kamu, apa-apa bisa selesai. Apa-apa bisa diselesaikan. Karena apa? Saudara tenang menghadapinya. Karena ada cinta yang besar di hatimu. Selalu ada solusi. Saudara jadi kabar baik. Makanya disebutkan apa? Bukan cuma ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran. Tapi kasut, sepatu, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya apa? Ada kabar baik. Karena saudara ada. Jadi kehadiranmu itu jadi berkat. Saudara mau? Renungkan, gumulkan, perkarakan. Apapun yang membuat saudara terusik sehingga tidak mengalami bersatu. Akarnya cuma satu, datang kepada Dia. Siapa yang jadi tuanmu? Siapa jadi Lord-nya kamu? Siapa jadi masternya kamu? Siapa? Dirimu sendiri yang menjadi tuannya sehingga kamu semaunya? Atau sebetulnya Yesus yang menjadi tuanmu? Pikirkan, renungkan, ulang katakan. Tuhan Yesus, aku menjadikan Engkau majikanku. Tuntun aku langkah demi langkah supaya aku bisa menyenangkan hatimu. Saudara katakan itu sehingga saudara mengalami terobosan demi terobosan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atasku, menjadi saksimu di tempat ini sampai